Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu yang sudah berada di room meeting, kegiatan pada malam hari ini kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bagi kita semua. Senang sekali saya Sutardi Petungan dari guru SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, guru pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, mendapat kehormatan untuk menjadi host pada kegiatan event Vicon Gosmart pada malam hari ini. Yang kami hormati narasumber hebat pada malam hari ini. Kami sebut nama beliau Ibu Arifah Suryaningsi SPD MBA, guru SMK 2 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau guru atau pengampu mata pelajaran multimedia. Bapak Ibu hebat, penggiat literasi se-Nusantara, terima kasih sudah bergabung bersama di kegiatan kami Event Vicon Gorontalo Semangat Belajar Teknologi edisi 27 dengan mengusung tema literasi, menulis esai dan opini. Kegiatan virtual ini difasilitasi oleh Room Meeting Webex Direktorat PSMK dan juga koordinator yang kami hormati Ibu Tira Lestari MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi bi ni'matil Islam, bismillahilladzi bi ni'matil iman. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji bagi Allah telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan event Vicon Gosmart edisi 27 dengan mengusung tema literasi, menulis esai dan opini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, kepada keluarganya, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang masih istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai kegiatan event Vicon Gosmart edisi 27 pada malam hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu kita semua untuk sama-sama melafalkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar, diridhoi dan mendapat kemudahan untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan narasumber hebat pada malam hari ini. Izin saya share. Bisa dilihat Bapak Ibu? Iya. Nama narasumber pada malam hari ini yakni Ibu Arifah Suryaningsi SPD MBA. Pendidikan beliau SMA di SMA 7 Yogyakarta, S1 Pendidikan Teknik Elektro Uni, kemudian S2 beliau Magister Manajemen UGM. Riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja sebagai instruktur komputer, pernah bekerja sebagai konsultan pendamping sekolah Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2006 beliau pernah menjadi dosen Politeknik
PPKP Yogyakarta. Untuk lebih kemudian pernah menjadi instruktur nasional keahlian ganda LP3 TK, kemudian fasilitator diklat model yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian karya tulis inovasi yang pernah beliau buat, yakni sudah menerbitkan 5 buku pendidikan, 2 buku pelajaran, 1 buku panduan diklat, kemudian opini yang terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Sudah ada 53 opini di koran lokal maupun nasional. Kemudian resensi, ada 20 resensi buku di koran lokal maupun nasional. Kemudian jurnal, 3 jurnal provinsi, proceeding, 2 nasional dan internasional. Jadi di internasional juga sudah menerbitkan, dan juga fotografi, 2 karya fotografi terkurasi. Jadi kemudian Bapak Ibu nanti akan silakan lihat di layar, ya. Silakan Bapak Ibu baca, lihat pengalaman beliau, kemudian ada aktivitas dan minat lainnya. Insya Allah kami juga akan share di link room pada malam hari ini. Bapak Ibu hebat Nusantara, untuk mengefisienkan waktu di kesempatan kali ini, kita bersama mengikuti pemaparan langsung dari narasumber hebat, Ibu Arifa Suryaningsih, dengan mengusung tema literasi, menulis esai dan opini. Dan bagaimana opini, kemudian teknik menulis opini, kemudian syarat menulis opini, dan selanjutnya apa manfaat menulis opini. Ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan langsung dari narasumber hebat pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Sutarjo dan teman-teman panitia dari Gorontalo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu hebat semua, di mana saya berhasil diculik nih ke negeri seberang Gorontalo. Alhamdulillah, walaupun secara daring saya bisa membersamai pada kegiatan yang luar biasa dan semangat yang tidak kalah luar biasa, karena pada malam hari Bapak Ibu tetap bersemangat dalam kegiatan diskusi dan berbagi pada sesi hari ini, yaitu menulis esai dan opini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa membuka video saya karena ada kendala teknis, sehingga boleh dibayangkan saja seperti itu tadi ya, yang sudah ditayangkan oleh Pak Sutarjo. Dan izinkan saya berbagi materi pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi maupun bisa memotivasi Bapak Ibu semua, terutama dalam pembuatan karya tulis dan publikasi ilmiah, di mana ini menjadi sebuah permasalahan nasional kita pada pendidik, bahwa mempublikasikan karya ilmiah itu masih menjadi sesuatu yang berat, karena sementara untuk teman-teman pendidik yang pegawai negeri itu adalah sebuah tuntutan. Kita tidak akan bisa naik ke golongan berikutnya jika Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan poin publikasi ilmiah. Nah, di sini
kebetulan saya beberapa kali itu bisa menembus media arus utama dalam hal penulisan opini atau karya tulis populer, ya, karya tulis ilmiah populer. Kalau Bapak Ibu ngecek di buku 4, apa sih opini? Opini itu sama dengan karya tulis populer, Bapak Ibu. Baik, saya izin share screen. Apakah Bola sudah dunianya terlihat? sudah. Oke. Udah, Bunda, udah. Bola dunia Ya. udah. Baik, Bapak Ibu, di sini saya beri judul artikel paparan saya. Ini adalah artikel ilmiah populer strategi menembus media arus utama. Jadi kalau Bapak Ibu tengok, mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang saya kan bukan PNS, saya nggak ada kewajiban dong membuat publikasi ilmiah. Itu merupakan satu hal yang kurang tepat menurut saya karena kita sebagai pendidik ini tetap menulis itu adalah sebuah kompetensi yang harus kita tumbuhkan dan ini akan juga menjadi satu keteladanan bagi siswa-siswi kita. Kalau gurunya literat, gurunya boleh dong menuntut muridnya literat juga seperti itu. Sehingga dan selain itu ini karya tulis ilmiah yang paling simpel itu adalah artikel ilmiah populer. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membayangkan yang berat-berat dulu. Aduh, yang namanya artikel ilmiah itu pasti berat. Pasti kerjaannya orang yang suka meneliti dan seterusnya. Itu tidak berlaku di artikel ilmiah populer atau di karya tulis opini. Kenapa? Karena sekali nulis Bapak Ibu cukup 600 kata saja sampai 1000 kata. Ketika itu bisa ditembuskan ke media arus utama, itu insya Allah bisa ternilai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang bukan pegawai negeri, ini juga menjadi satu positioning kita bahwa kita itu kritis terhadap permasalahan di sekitar kita. Kita itu kredibel dalam bidang kita seperti itu. Jadi ini menjadi satu hal yang perlu juga kita pelajari. Dan saya senang sekali dengan caption yang ada di publikasi kegiatan ini. Ya, kalau baca nih ya, saya baca ulang itu kalau saya baca di Facebook yang di-share Ibu Rahma, itu narasinya oleh Ibu siapa ya? Ibu siapa ya? Saya nggak hafal lupa. Ibu Herlina. Nah, Ibu Herlina Ohi. Iya. Ibu Herlina. Tunggu sebentar, saya ingin baca dulu. Ya, setiap orang bisa menulis, tetapi tidak semua orang mampu menghasilkan sebuah tulisan. Banyak orang yang memiliki impian menjadi penulis, tetapi sedikit yang beternak tulisan. Nyatanya, lebih asik beternak alasan, sehingga impian untuk mewujudkan, sehingga impian ya, sehingga impian untuk menemukan wujudnya, sehingga impian tidak dapat tidak terwujud dalam bentuk nyata. Aneka warna hadir menjadi alasan, mencuri waktu dan kesempatan, sibuk, tidak punya waktu, tidak percaya diri, tidak tahu cara memulai, adalah sederetan alasan yang sering muncul. Anehnya, kita sering sadar, tapi kita juga rela untuk menjadi kalah. Sehingga kata nanti saja menjadi senjata terakhir. Ya. Nah, di sini pada malam hari ini kita mencoba karena yang namanya menulis itu tidak sulit dan caranya cuma satu Bapak Ibu, yaitu bagaimana memulai menulis itu sendiri, seperti itu.
Baik. Tunggu sebentar, Bapak. Saya ada trouble di laptop. Bapak boleh dibantu saya untuk share, Pak? Yang materinya, Bunda? Sudah. Sebentar. Oke. Sekali lagi, menulis opini itu bukan perkara yang sulit, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu cukup menyiapkan 600 kata saja minimal. Ya, maksimal 1000. Ya, kemudian bagaimana caranya? Nah, di kesempatan hari ini, kesempatan malam yang baik ini, saya ingin membuka semuanya, semua caranya. Nanti tinggal eksekusinya, Bapak Ibu mau mengeksekusi atau enggak. Itu aja. Dan satu lagi kata kuncinya, kalau Bapak Ibu menulis, kemudian mencoba mengirimkan ke koran lokal, kemudian ditolak, itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Jadi jangan terus aku udah ngirim ditolak, udah berhenti, nggak bisa. Karena intinya kita harus menjaga konsistensi menulis itu, nggak boleh patah semangat, karena sebenarnya sekarang banyak sekali ruang-ruang yang bisa mengakomodir tulisan-tulisan Bapak Ibu. Oke lah, tidak harus di media arus utama dulu. Kalau tadi saya kasih judulnya menulis di media arus utama itu adalah media-media yang memang dia sudah kredibel. Mereka sudah terkonfirmasi, mereka sudah istilahnya dipercaya oleh masyarakat bahwa berita-beritanya itu bermutu seperti itu. Contoh media-media arus utama itu ada Kompas, Republika, kemudian Tempo, kemudian Media Indonesia, kemudian Jawa Pos dan lain-lain. Mungkin di daerah Gorontalo ada Tribun gitu ya. Ada koran-koran lokal daerah lainnya. Nah, itu akan menjadi sebuah media arus utama di satu daerah itu. Tapi memang yang membaca khusus di provinsi di tempat Bapak Ibu tinggal, seperti itu saja. Bedanya kalau dengan yang nasional, nah itu kan terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Nah, oke, kita mulai sejak dari definisinya dulu. Apa itu opini? Jadi intinya opini itu pendapat, Bapak Ibu. Pendapat, pikiran, atau pendirian. Jadi dia itu adalah merupakan persepsi yang itu juga menjadi berupa saran, ide, argumentasi, hipotesis, dan seterusnya. Itu menurut KBBI oleh Hamim Dikata. Nah, di sini opini itu tidak boleh hanya common sense belaka. Common sense belaka itu ya cuman pendapat tanpa dasar seperti itu ya. Tapi harus berdasarkan data atau fakta atau pendapat ahli. Jadi, pada pokoknya sebuah opini, karya opini itu isinya yang mendominasi itu adalah ide penulis tersebut. Bukan Bapak Ibu memindahkan pendapat ahli yang sudah terkenal. Bukan Bapak Ibu memindahkan karya buku seorang penulis terkenal. Enggak. Tapi itu murni dari pendapat kita. Nah, kemudian sifat opini yang khusus lainnya adalah, yang pertama tadi adalah murni ide penulis. Sifat opini yang lainnya adalah dia bersifat aktual dan faktual. Aktual itu artinya dia masih menjadi berita terhangat. Dia masih menjadi hot news gitu ya. Dia masih menjadi tajuknya sebuah koran atau media. Nah, kemudian faktual itu bahwa apa yang ditulis oleh penulis itu merupakan fakta. Bukan fiksi, bukan hayalan, apalagi hoax gitu ya. Nah, itulah kenapa opini itu dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah.
Itu Bapak Ibu. Dan coba cek lagi di buku 4 gitu ya. Yang motivasinya poin ya. Cek lagi di buku 4, opini itu nilainya berapa sih? Kalau Bapak Ibu berhasil nembus di koran lokal saya nggak tahu ya koran lokal yang paling terkenal di Gorontalo apa gitu misalnya, itu nilainya 1 Bapak Ibu, 1,5, maaf. Untuk koran lokal itu nilainya 1,5. Untuk koran nasional nilainya 2. Nah, keren kan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu butuhnya 4, Bapak Ibu butuh poin 4, Bapak Ibu cukup nulis di koran lokal 3 kali udah sisa 1,5 tuh. Gitu. Nah, tadi disebut di kurikulum vitae saya oleh Bapak moderator, saya sudah nulis banyak sekali. Nah, itu juga pada awalnya saya nulis tanpa nothing tulus ya, tanpa tendensi apa-apa. Karena saya punya satu kegalauan, kemudian saya ingin mengungkapkannya, saya menulis, saya coba kirim, kok dimuat gitu. Terus gitu ya. Nggak dimuat, nggak apa-apa, saya coba lagi gitu. Saya kumpulkan dapat banyak, terus saya coba saya coba nilaikan. Alhamdulillah hampir semuanya ternilai, sehingga Bapak Ibu untuk ini bukan pamer enggak ya, cuma untuk motivasi aja. Jadi nilai publikasi ilmiah saya itu sampai dengan sekarang itu poinnya sudah 62, sekian Bapak Ibu. Ya. Dan nothing tulus tadi ya, saya enggak terus itu sayang itu dinilaikan aja nanti ketika udah 4B atau 4A. Saya masih 3D golongannya. Tapi karya tulis saya sudah 62 sekian. Dan untuk ke golongan 4A kan nanti tinggal menilaikan yang penelitian tindakan seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi satu pendongkrak nilai yang memang banyak dibutuhkan oleh teman-teman. Karena kenyataannya mungkin di sekitar Bapak Ibu juga banyak teman-teman yang nyatanya nilai PIKI-nya, nilai publikasi ilmiah dan karya ilmiahnya masih 0. Atau yang mau ke 4A, aku baru dapat 2, lama sekali aku baru dapat 4, padahal dibutuhkannya 8, seperti itu. Nah, ini akan menjadi satu, istilahnya apa ya, satu jalan pintas dan cepat gitu loh. Bapak Ibu nggak perlu meneliti banyak, nggak perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk meneliti, tapi tinggal menuangkan ide apa yang mau Bapak Ibu tulis. Tapi itu tadi syaratnya, idenya harus mendominasi dan dia harus bersifat aktual dan faktual. Nah, ini nih. Mohon izin ya. Untuk narasumber. Ya. Belum jalan materinya, baru bentuk PDF ini belum terbuka. Oh ya. Terima kasih. Oke. Sebentar. Saya stop share ya. Oh, belum terbuka ya, Pak ya? Iya. Tadi baru bentuk Sudah, Pak? file. Alhamdulillah, Sudah, Pak? Udah nampak ya. jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini ya. Oke, opini itu tadi. Sekarang tujuannya. Waktu saya sampai jam berapa, Pak? Nanti biar saya bisa mengira-ngira kecepatannya nih. Waktu saya sampai jam berapa? Halo, Bapak? Insya Allah pemaparan materinya kurang lebih dari sekarang 30 menit. Sudah berjalan 30 menit. Oh ya. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu saya agak percepat. Tujuan menulis opini itu banyak ya. Yang jelas tujuannya memberikan wawasan dan pengetahuan kepada orang lain. Coba Bapak Ibu cek terakhir kapan sih terakhir baca opini. Coba cek lagi kapan terakhir baca koran yang benar-benar baca, nggak cuma baca judulnya tok gitu. Ya. Coba Bapak Ibu kalau sudah lewat dari kelas saya, besok coba ditengok, buka koran, kemudian opini itu yang bagian mana. Karena hampir semua koran itu ada kolom opini yang dia terbuka untuk kontributornya itu dari masyarakat luas. Gitu ya. Memang kebanyakan yang mendominasi, yang menulis opini itu kebanyakan
dari perguruan tinggi, dosen, doktor, profesor, tapi tidak menutup kemungkinan para praktisi seperti itu. Yang memang mereka itu biasanya kalau nulis lingkungan ya mereka orang yang bekerja di bidang lingkungan. Kalau yang masalah politik, orang yang menggeluti masalah perpolitikan. Nulis masalah ekonomi, orang ekonomi. Nulis masalah pandemi, orang kesehatan. Tapi kita adalah pendidik. Masalah pendidikan itu tidak ada habisnya. Dan hampir semua bidang itu bisa disorot dari kacamata pendidikan. Misalnya, tentang tentang banyaknya pernikahan anak di usia dini, apalagi ini meningkat di saat pandemi. Itu bisa disorot dari angle pendidikan. Misalnya masalah lost learning gitu ya. Lost learning generation, nah jelas itu disorot di masalah pendidikan. Misalnya masalah lingkungan, kita bisa sorot juga di masalah pendidikan gitu. Jadi itu satu lahan yang sangat luas sekali bagi kita sebagai seorang pendidik atau kita yang hampir tiap saat terlibat dalam dunia kependidikan. Itu. Nah, di sini manfaatnya apa? Kita kan harus berpikir kritis. Kita kan harus merasa gelisah dulu. Kalau Bapak Ibu selama ini nggak pernah merasa ada masalah, duniaku sebagai guru baik-baik saja, anak-anakku tidak belajar di sekolah, tidak apa-apa, kemudian kuotanya anak-anak itu sebenarnya kurang, nggak masalah juga bagi saya, misalnya itu artinya Bapak Ibu nggak merasa dunia kependidikan Bapak Ibu nggak ada masalah gitu. Ketika Bapak Ibu tidak merasa punya masalah, ya sudah, zona nyaman sekali seperti itu. Nah, di sini ketika kita mencoba caring, kemudian kita mencoba mengkritisi sesuatu, nah ini adalah satu manfaat yang bisa kita ambil dari menulis, yaitu mengasah otak, menajamkan pikiran. Kemudian kalau kita menyuarakan satu permasalahan, kita tidak hanya berhenti di situ dong. Kita tidak boleh hanya mengkritik tok tanpa kasih saran. Nah, di situ saran-saran itu akan membuka munculnya ide-ide baru dari kita sebagai penulis. Kita udah mulai bikin masalah anak-anak belajar. Tapi jauh lebih besar dari bantuannya seperti itu. Nah, itu masalah. Terus idenya gimana? Pas kita gimana dari menulis. Karena itu dipaksa. Artinya kita dipaksa ketika kita mulai nulis, kita dipaksa untuk berpikir kritis. Oke, selanjutnya, ngapain saya harus nulis gitu? Banyak alasan. Banyak sekali alasan kenapa Bapak Ibu harus nulis. Nah, itu tadi yang saya bilang. Karena saya galau. Karena saya merasa punya banyak masalah. Karena saya harus menuangkan masalah itu secara elegan. Nggak cuma sekedar nggak sekedar berkeluh kesah di media sosial tanpa ada solusi, tanpa ada ini, itu, dan sebagainya. Kita cuma mengkritik terus gitu. Ya. Nah, kemudian mengapa kita harus menulis opini? Karena pengen ngeritik gitu. Tapi ngeritik nggak sekedar ngeritik, ada data, ada fakta kayak gitu. Ya. Terus alasan yang ketiga atau motivasi yang lain, kita menginginkan poin. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu yang mungkin ASN itu butuh banget 1 poin, 2 poin untuk kenaikan pangkat ya. Untuk angka kredit ya, untuk untuk menguatkan positioning kita sebagai pendidik misalnya. Atau misalnya itu ada sebagai syarat untuk seleksi kegiatan tertentu misalnya, gitu ya. Terus alasan lain juga mungkin Bapak Ibu masih butuh koin. Bapak Ibu butuh koin. Ini boleh juga, tidak ada salahnya. 1 dari 4 alasan itu. Bahkan mungkin ada alasan-alasan lain yang itu semua nggak ada salahnya. Yang penting kita ada ada satu alasan kenapa sih saya harus nulis gitu. Karena kalau nggak ada alasan ya seperti di caption yang ditulis Ibu panitia tadi. Banyak sekali alasan untuk kita tidak nulis gitu. Banyak ya. Oke, selanjutnya nih dampak menulis. Kalau kita sudah nulis kita akan dapat apa? Ya, banyak Bapak Ibu. Ya itu tadi
tapi nulislah nothing tulus, Bapak Ibu tanpa beban. Saya nggak ini, saya cuma pengen belajar dulu. Oke, itu akan lebih meringankan kita dan akan lebih apa namanya mengalirkan apa ide-ide kita, ya. Nanti kalau udah dapat, udah jadi satu naskah terpublikasi, nah Bapak Ibu pastinya akan dikenal orang, akan dapat poin kalau bisa dinilaikan, dapat ilmu, ya. Bapak Ibu punya jejaring karena dikenal, ya. Bapak Ibu mengupdate wawasan diri sendiri. Bapak Ibu punya amal jariah. Karena apa Bapak Ibu? Yang fana itu adalah waktu. Ilmu abadi, begitu kan? Ya. Amal jariah ya Bapak Ibu ya. Terus lagi Bapak Ibu dapat koin, dapat honor Bapak Ibu. Oke, masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke topik bahasan. Nanti saya diingatkan Bapak kalau waktu saya habis ya, karena nanti bisa kita kembangkan di diskusi. Baik. Lanjut. Ya, baik, lanjut di topik bahasan. Saya akan membagi 4 topik bahasan yang akan kita bahas di malam hari ini. Yang pertama, syarat menulis opini. Yang kedua, mengenali media sasaran. Yang ketiga, bagaimana teknik menulisnya. Terus yang keempat, apa kode etiknya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Syarat menulis opini. Ini Bapak Ibu, mudah banget. Lihat, cuma 4 hari ya, 4 hari ya. Coba besok selepas ini ada berapa sih ini yang gabung, yang join di sini, mencoba memaksakan diri untuk menulis. Jadi cobalah besok Senin mulai membaca. Membaca apa saja? Dari membaca Bapak Ibu akan menemukan masalah. Coba dicari-cari aja masalahnya. Kadang-kadang ketika kita mencari masalah itu malah sulit gitu. Padahal di sekitar kita banyak sekali masalah. Selasa Bapak Ibu udah update pengetahuan. Habis membaca, oh ternyata orang Indonesia itu dikenal penghujat. Bahkan oleh Microsoft, Indonesia itu ditempatkan pada posisi terendah pada tingkat kesopanan. Nah, dari membaca itu Ibu Bapak update kan, oh ternyata Microsoft pun punya survei tentang kenyinyiran netizen Indonesia gitu. Ya kan? Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, Bapak Ibu kan terus menggali riset kan, Rabunya riset. Kok bisa kayak gitu? Oh, ternyata budaya literasi kita masih perlu didongkrak lagi. Budaya literasi digital kita masih rendah. Kenapa kok bisa begitu? Karena di ranah keluarga ternyata nggak ada edukasi tentang literasi digital. Misalnya, habis itu dikumpulin aja jadi 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Habis itu Kamis menulis, udah selesai. Syaratnya cuma itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu baca, cari masalah, update, Bapak Ibu gali riset mana-mana yang bisa menguatkan tulisan, udah mulai menulis. Tapi itu tidak instan. Ya, tapi itu tidak instan. Saya ini cerita sekilas saya itu benar-benar autodidak ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada workshop semacam ini, nggak ada latar belakang bahwa saya ahli bahasa, enggak. Saya guru multimedia di SMK. Bahkan S1 saya teknik elektro di Universitas Negeri Jakarta. Habis itu S2 di Magister Manajemen. Seperti itu. Enggak ada ilmu bahasanya, enggak ada Bapak Ibu. Jadi enggak usah banyak alasan. Saya enggak ngerti bahasa Indonesia. Saya enggak pandai berkata-kata, enggak. Saya juga memulainya itu tahun 2011 itu adalah ketika saya S2 ditantang seorang dosen yang bisa masuk ke koran lokal daerah, nanti mata kuliah saya kasih nilai A. Nah, itulah awalnya Bapak Ibu. Tahun 2011. Akhirnya di satu koran lokal itu ada namanya kolom guru menulis. Guru menulis itu cuma diminta 400 kata maksimal. Udah, saya mulai di situ. Mulai di situ pun nggak langsung dimuat Bapak Ibu. Terus di Republika ada kolom guru, kolom juga guru. Terus di Suara Merdeka juga ada kolom guru. Saya cari-cari koran yang dia ada khusus kolom guru. Cari di situ, belajar di situ, nggak dimuat juga sering. Muat itu lebih sering nggak dimuatnya gitu ya. Habis itu dalam satu koran itu ada opini itu kan yang prestisnya paling bagus ya Bapak Ibu ya. Honornya juga paling bagus kalau kita ngelihat honor ya. Terus
dia ada terus tiap hari. Nah, itu terus saya coba dari situ membaca tulisannya orang, saya berusaha ke situ nggak dimuat, nggak ditolaknya itu puluhan kali daripada saya dimuatnya. Tapi begitu sekali bisa nembus, Masya Allah, rasanya kayak juara, jadi pemenang kejuaraan apapun gitu Bapak Ibu. Karena apa? Ketika satu tulisan kita bisa dimuat, itu artinya mengalahkan banyak sekali kompetitor yang lain. Karena dalam satu hari, satu koran itu bisa dikirimi puluhan hingga ratusan tulisan. Yang bisa naik cetak itu cuman 2 atau 3 artikel itu. Ya, oke. Jadi itu bertahap, experience atau pengalaman saya itu mulai dari kolom kecil, terus saya jaga konsistensi menulis, habis itu bisa terbiasa. Nah, ini berproses, ya. Saya mulai dari, ingat ya Bapak Ibu bolehlah langsung, saya mau langsung opini boleh, tapi yang penting jangan putus asa ketika ditolak, ya. Dari kolom kecil, koran biasa, koran lokal ternama, koran nasional, akhirnya menjadi kolumnis tetap. Ketika saya ngirim itu kecenderungan dimuatnya tinggi gitu loh ketika sudah kolumnis tetap, dan itu ditempatkan di kolom-kolom khusus. Oke, tahapan yang kedua mengenali media. Nah, media itu apa saja? Tidak harus koran, ya. Karena sekarang toh nyatanya banyak sekali media-media yang itu tidak dicetak, tapi dia merupakan satu satu blog, ya, atau media massa daring kayak detik.com. Itu kan juga nerima Bapak Ibu. Coba nanti habis ini Bapak Ibu buka detik.com. Di situ ada menu kolom. Di situ ikuti saja. Itu lebih luas, lebih nyaman tulisannya gitu. Coba jadi kontributor di situ. Tulislah di situ. Dia tidak minta banyak. 500 kata boleh. Ya, 500 sampai 1000 kata. Oke, banyak sekali media yang Bapak Ibu bisa kenali. Nah, ini contohnya. Mungkin salah satu ada di kota Bapak Ibu, ya, pasti ada ya. Pasti ada koran di sana. Kita kenali. Coba Bapak Ibu kalau nggak langganan ya beli aja di tukang kios koran. Kalau nggak mau beli di tukang kios koran, coba Bapak Ibu mampir ke perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah pasti berlangganan. Salah satu apa salah 3 dari mereka gitu. Cek di sana. Ya, ini foto saya ambil juga di perpustakaan Kota Jogja. Saya dari Jogja ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita mengenali dia mintanya berapa kata, biasanya ditulis. Minta berapa kata, terus karakteristiknya bagaimana, alamat emailnya apa, kayak gitu. Ya, nanti ini bisa Bapak Ibu cermati lagi. Saya akan secara sekilas karena waktu terbatas. Nah, ini alamat-alamat email. Jadi sekarang itu, Bapak Ibu, platform-platform media massa itu sudah dalam genggaman tangan. Bapak Ibu semua punya handphone, punya smartphone. Tidak harus punya laptop baru bisa nulis. Ya, sekali lagi nggak ada alasan, nggak usah berbanyak alasan untuk tidak, gitu ya. Pakai handphone pun bisa. Ada note-nya, ada Word-nya kan di situ. Di situ juga otomatis ada Gmail-nya kan, gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu kenali apa sih alamat emailnya. Kalau sudah selesai, udah tinggal kirim. Selesai. Oke. Yang kedua selesai. Tahap yang ketiga, teknik menulis opininya gimana. Nah, ini nih. Kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Gitu. Kalau fakta, kita cek, kalau fakta itu keadaan yang benar-benar terjadi. Ya, fakta itu peristiwa atau keadaan benar-benar terjadi. Kalau opini itu sudah pendapat, makanya dia bersifat subjektif. Boleh opini orang itu disanggah, ya, boleh dibalas dengan opini berikutnya seperti itu. Tapi sekali lagi seperti di definisi atas tadi, opini itu harus berdasarkan data dan fakta, tidak boleh ngawur. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Faktanya adalah
Ikatan Dokter Anak Indonesia pertanggal 18 Mei 2020 melaporkan terdapat sekian anak positif corona, 14 meninggal, sedangkan anak dengan status sedangkan anak dengan status PDP ada sejumlah 3.000 sekian dan 129 diantara yang meninggal dunia. Itu faktanya. Opini saya mengambilnya dari angle pendidikan. Pada saat itu, hot news-nya adalah mau dibuka nih sekolah-sekolah. Nah, saya menulis opini kalimatnya begini. Pembukaan pada sektor pendidikan hendaknya menjadi sektor terakhir yang seharusnya dibuka kembali. Itu pendapat saya nih. Pendidikan nanti dulu, yang lain aja dulu, pendidikan terakhir aja. Kenapa? Anak Indonesia itu rentan dan seterusnya, ya kan? Nah, ini di bawahnya baru saya masukkan faktanya. Bukan tanpa alasan, karena berbasis pada data bahwa anak adalah termasuk golongan yang rentan terhadap penularan virus ini. IDAI per tanggal, saya ngambil fakta di atas itu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita silahkan Bapak Ibu berpendapat, tapi itu tadi ya, harus argumennya berbasis fakta. Oke. Teknisnya nomor 1 Bapak Ibu, temukan dulu ide. Nomor 1, temukan dulu ide. Nomor 2, temukan sudut pandang. Yang sudut pandang itu gimana sih sudut pandangnya? Ini ada kasus, ada ide, ada masalah. Masalahnya apa? Tahun ajaran baru besok, sekolah harus dibuka dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, itu adalah isunya. Itu adalah permasalahan di sekitar kita. Habis itu Bapak Ibu mau ngambil dari sudut pandangnya siapa? Yang sudut pandangnya itu yang ada kriterianya. Dia penting. Satu, dia penting apa enggak? Penting apa enggak sih kita merelakan, kita mau menuliskan tentang apa iya anak-anak kita mau kita relakan sementara kasusnya semakin meningkat misalnya. Itu penting bagi masyarakat. Yang kedua, dia menarik. Menarik enggak? Oh, menarik sekali. Baru enggak tulisan atau masalah yang mau kita angkat itu hal yang baru apa udah basi sih? Oh, masih baru kan besok gitu. Kalau baru ya oke, berarti sudut pandang kita bisa. Enggak mendesak sekali. Kenapa? Masyarakat pengen tahu sebenarnya kalau besok kan banyak nih yang enggak ngerti. Saya harus bersikap gimana sih? Kok pemerintah sudah mewajibkan besok mau ada PTM? Nah, dengan tulisan-tulisan yang kita publikasikan, itu akan membuka wawasan masyarakat tentang pandangan-pandangan kita. Kita sebagai pendidik itu dianggap orang yang lebih tahu tentang dunia pendidikan, seperti itu. Itu ya. Oke, nomor 1 ide, nomor 2 sudut pandang, nomor 3 outline. Outline itu akan membantu Bapak Ibu menemukan peta jalan. Jadi peta jalan itu kumpulan pokok pikirannya nanti biar tidak kemana-mana nih Bapak Ibu. Tulisannya itu fokus nanti ke terakhir selesai yang dibahas yaitu nggak melebar kemana-mana. Outline itu kayak petanya gitu. Ya. Nomor 3 outline, nomor 4 silahkan Bapak Ibu riset. Ya, kalau mau menuliskan tentang itu pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak Ibu cari tahu itu sumbernya dari mana sih? Oh, itu ada SKB 4 Menteri. Oh, itu ada surat edaran Menteri nomor berapa, nomor sekian sekian sekian. Oh, ternyata survei dari misalnya ada survei-survei itu juga bisa untuk mendukung. Ya, bahkan istilah-istilah yang harus didefinisikan Bapak Ibu boleh ngawur. Kita harus riset cari tahu bahwa tulisan yang Bapak Ibu tulis itu betul. Ya. Terus yang kelima, lead. Lead itu adalah kalimat pembuka, paragraf pembuka untuk memancing supaya pembaca itu terus Bapak Ibu. Di paragraf awal itu kita bikin kalimat-kalimat yang memikat. Sehingga apa? Enggak baca paragraf awal terus sudah dilempar korannya gitu. Tapi dia penasaran mau baca paragraf-paragraf berikutnya, itu namanya lead. Ya. Yang keenam, Bapak Ibu silahkan mulai menyusun paragraf. Udah punya peta jalan, udah punya riset, udah punya sudut pandang, tinggal ditulis. Ngalir aja dulu, nggak usah
nggak usah berbelit-belit dengan saya nggak bisa menyusun kalimat dan sebagainya. Pokoknya yang ada di pikiran dan bekal Bapak Ibu dari riset-riset itu ada tertuang di sini. Satu lagi yang harus Bapak Ibu cermati dalam menulis opini, nggak usah terlalu sibuk dengan istilah-istilah sulit. Justru istilah-istilah sulit itu tolong dihindari. Kenapa? Karena yang baca tulisan kita itu semua segmen. Bukan profesor, bukan dokter, tapi semua segmen. Mulai dari mungkin tukang beca, tukang koran, mungkin petani, ya, pedagang, dan semuanya. Orang males. Yang penting dia akan tahu isunya apa, solusinya gimana, ide barunya apa. Nggak usah Bapak Ibu sibuk dengan istilah-istilah pedagogik, istilah-istilah apalagi ya, misalnya komorbid, misalnya seperti itu. Langsung saja dijelaskan bahwa orang yang rentan terhadap kematian di virus COVID-19 itu adalah orang yang punya penyakit bawaan. Nah, misalnya gitu. Istilah komorbid bisa Bapak Ibu definisikan langsung, gitu. Ya, sehingga orang langsung ngerti dan nggak bosan dan dia akan mendapatkan pengetahuan baru. Itu kuncinya di opini. Dan jangan juga menggunakan banyak istilah asing, ya. Istilah asing itu dihindari. Kita pakai aja istilah-istilah Indonesia. Bahkan luring daring itu kan sebenarnya juga dulu kayaknya adalah online kan. Tapi terus apa namanya? Semuanya kan sudah diserap dalam sudah disesuaikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita cari tahu, ya. Oke, terus tahapannya nih. Nih saya breakdown ya. Saya breakdown tahapannya dari 6 tadi. Yang pertama menemukan ide. Ide yang Bapak Ibu tangkap itu sebaiknya yang menyangkut kepentingan publik. Jangan sampai Bapak Ibu punya masalah. Siswaku itu sekelas itu 50% ngantuan. Ya, terus Bapak Ibu coba tulis di opini. Nah, itu masalahnya petani salak pondok nggak sih? Itu masalahnya anak petani salak pondok nggak sih kalau muridnya Bapak Ibu separuh itu ngantuan? Itu masalahnya pedagang apa namanya fried chicken di pojokan pasar situ nggak sih? Enggak kan? Jadi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik itu yang sebaiknya Bapak Ibu angkat. Jangan terlalu khusus. Yang masalahnya hanya muncul di sekolah Bapak Ibu. Bahwa ada, misalnya nih, bahwa ada ini contoh yang agak-agak baru ya, mungkin Bapak Ibu mengikuti ya. Salah satu siswa di Bengkulu, salah satu siswi di Bengkulu yang dia mempublish ujaran kebencian terhadap bangsa Palestina. Kemudian tiba-tiba dengan serta-merta dan seterusnya pihak sekolah mengeluarkan anak tersebut. Ya enggak? Mungkin Bapak Ibu ngikuti berita itu, mungkin ada yang enggak. Tapi itu. Oke, itu kepentingan publik bukan sih? Sebenarnya kan itu. Tapi apa? Itu adalah fenomena sosial bahwa literasi digital masyarakat kita itu masih rendah. Kenapa anak itu hujat-hujat? Karena dia nggak ngerti kalau itu tuh salah, itu melanggar undang-undang ITE dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang diangkat. Bukan permasalahan, itu cuma satu contoh. Contoh yang lain ada satu kesalahan apa? Lihatlah komennya para netizen Indonesia. Mereka akan memaki mereka akan memaki kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, membuli kayak gitu kan. Nah, itu fenomena yang oke, terus penting diketahui halayak. Tentang PTM terbatas misalnya, penting nggak sih diketahui halayak? Penting banget gitu. Menjelaskan fenomena atau kontroversi. Ada yang setuju, ada yang enggak, gitu kan? Mendorong ide atau pendekatan baru. Gimana idenya? Oke, pakai blended learning. Blended learning itu apa? Diuraikan sedikit, gitu misalnya ya. Terus, misalnya idenya juga dukungan atau kritik terhadap suatu peristiwa seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, satu yang boleh Bapak Ibu angkat. Dia memaparkan sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa. Misalnya, sisi kemanusiaan nih gini,
kenapa banyak siswa yang putus sekolah sekarang? Oh, ternyata bapak ibunya kena PHK dan seterusnya, diangkat. Itu sisi kemanusiaannya misalnya. Ya, kenapa banyak anak usia sekolah menikah di usia dini sekarang semakin banyak? Oh, ternyata karena persepsi masyarakat itu kalau anak sudah dinikahkan maka mereka terbebas dari kemiskinan. Padahal justru anak menikah usia dini justru membuat satu jerat kemiskinan baru. Nah, itu Bapak Ibu bisa kritisi. Oke, tahap yang kedua menentukan angle. Angle itu mau dari sisi mana Bapak Ibu menyoroti masalah tersebut. Kriterianya angle. Penting, menarik, baru, mendesak. Itu tadi sudah saya bahas. Nah, ini contoh angle. Bapak Ibu saya sajikan satu gambar. Dia gambar apa Bapak Ibu? Ya kan? Kita bisa melihatnya dia sebagai gambar seorang gadis pakai topi. Kita bisa juga melihatnya sebagai seorang nenek yang pakai shawl. Ya kan? Nah, artinya apa? Dalam satu permasalahan kita bisa membidiknya dalam beberapa perspektif, beberapa angle. Ya, itu terserah dan sesuai dengan kompetensi kita sekali lagi. Masalah pandemi bisa dipandang dari angle kesehatan, bisa dipandang dari angle pendidikan, tapi di pendidikan pun masih bisa di breakdown lagi, mau dipandang dari sisi apanya. Ya, gitu. Dari sisi pendidik, atau dari sisi pembuat kebijakan, atau dari sisi orang tua. Nah, gitu. Oke, selanjutnya membuat outline. Membuat outline itu tadi membuat peta jalan. Kita membuat istilahnya apa namanya? ringkasan-ringkasan poin-poin yang mau kita tulis supaya kita tidak tersesat dan melantur ke sana kemari, akhirnya writing block, nggak selesai tulisannya Bapak Ibu. Itu banyak terjadi karena apa? Bapak Ibu nggak fokus gitu. Ketika udah fokus mau nulis A, ya udah selesaikan A, jangan ke B, jangan ke Z gitu. Buat outline sudah, habis itu riset. Nah, ini riset itu kuncinya adalah banyak membaca. Gimana bisa tahu kalau ada survei dari Microsoft? Ya baca kan. Gimana bisa tahu kalau netizen, kalau ada kasus siswi di Bengkulu yang mengeluarkan ujaran kebencian? Ya dari baca kan. Gimana bisa tahu kalau apa namanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu menemukan kasus-kasus banyaknya pernikahan usia dini? Dari baca juga, kayak gitu. Intinya riset itu banyak baca, Bapak Ibu. Baca itu bisa sumbernya banyak sekali sekarang. Kalau Bapak di mana bisa dapat hasil-hasil survei? Nah, itu dari website ini ya Bapak Ibu ya. Jangan dari blog. Kalau dari blog itu biasanya kurang terkonfirmasi, kurang bertanggung jawab dia dari mana sumbernya. Sebaiknya kalau dari KPAI ya cari websitenya KPAI apa. Kalau dari IDAI ya dari mana gitu ya. Nah, risetnya kita risetnya nggak sampai riset hipotesis ya. Kita nggak perlu sampai ke sana, tapi kita riset tulisan opini itu dibatasi sampai studi literatur saja. Itu makanya saya bilang tadi, opini itu merupakan karya ilmiah yang paling gampang. Gitu. Oke. Contoh nih, websitenya IDAI langsung ditemukan. Websitenya Kemdikbud temukan, cari data di situ. Cari SE Mendikbud mana yang mendukung tulisan Bapak Ibu. Jangan dari blognya orang. Karena itu nanti kita nggak bisa telusur. Sumber itu jelas, benar atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kelima membuat lead. Lead itu paragraf pemancing. Dia Bapak Ibu pembaca atau masyarakat yang membaca itu nggak berhenti di judul tok. Tapi dia akan tertarik baca tulisan-tulisan di bawahnya. Oke. Terus yang keempat terakhir ya, kode etik. Kode etik ini mengajak kita untuk menjadi seorang penulis yang profesional. Kita ketika ngirim email ada etikanya. Kita tamatnya dengan benar, kita tulis subjeknya, kita tulis pengantar suratnya, dan tulisan kita itu dilampirkan dalam file khusus. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa cek di materi yang ini pasti dibagikan oleh panitia ya.
Jadi apa sih alamatnya ini saya capturekan yang ketika saya ngirim di detik.com. Itu alamatnya, saya kirim kemana, subjeknya opini merawat semangat belajar daring. Habis itu saya kasih prolognya atau pengantar suratnya. YTH redaktur opini detik.com, salam hormat, bla 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 bla, semoga artikel ini sehormat saya. Nah, selesai. Terus di attachment-kan, dilampirkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu, sudah saya kasih contoh sekalian bagaimana cara mengemailkannya. Terus yang kedua adalah hindari plagiarisme. Jangan nyontek tulisan orang tiba-tiba di copy terus dipaste, ya. Apalagi tulisan akan dipublikasikan yang baca banyak umat, ya. Nanti bisa terfilter sendiri. Dengan plagiarisme. Etika lain yaitu kalau Bapak Ibu lagi bikin satu tulisan, kirimkan di satu koran dulu. Jangan sekaligus ke 3-5 koran langsung. Misalnya nih, saya punya satu tulisan. Tulisan saya yang terbaru yang dimuat itu judulnya adalah darurat literasi, darurat masyarakat cakap digital. Itu tulisan saya yang terakhir. Ya, ngirimnya di satu koran lokal Jogja, namanya Kedaulatan Rakyat. Saya tidak akan ngirim tulisan itu juga, tulisan yang sama ke Detik. Kalau saya ngirim dua-duanya sekaligus, tiba-tiba Kedaulatan KR memuat, Detik juga memuat dalam hari yang sama. Media tidak akan mau maafkan, kadang-kadang kita di blacklist. Kenapa? Karena itu adalah prestisnya media yang mempublish tulisan kita. Kok di Detik ada, di KR juga ada? Wah, nggak eksklusif dong, kan gitu. Itu kan menurunkan kredibilitasnya si media, si pemilik media, ya. Jadi tunggu, kalau Bapak Ibu bikin satu, kirim di satu koran. Jangan, aduh sayang, nanti kalau sana nggak dimuat ya, nggak dimuat, tunggu seminggu lah minimal. Kalau benar-benar nggak dimuat ya udah, kirim ke koran lain. Tapi asal catatan isunya masih hangat. Oke, Bapak Ibu, itu betapa mudahnya tulis di era digital, semuanya tersedia di sekitar kita, tinggal Bapak Ibu mau memulainya apa enggak. Itu Bapak, mungkin saya akhiri ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih narasumber hebat kita pada malam hari ini dari Ibu Arifah Suryaningsih. Tadi sudah dipaparkan kurikulum kita beliau adalah guru pengajar multimedia dan sudah banyak buku, opini, resensi, jurnal yang sudah beliau tulis. Luar biasa, cukup jelas, dan tentunya ini membuat kami menginspirasi dan memotivasi kami. Saya sampaikan bahwa penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu di bawah sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan. By Bambang Priyamansa. Sudah banyak yang dipaparkan tadi, olehnya di sesi ini kami akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di room chat ini. Silakan untuk bertanya, bisa raise, bisa langsung aktifkan mikrofon, dan juga sambil nunggu penanya. Kolom chat. Ya, halo Bapak, sambil nunggu penanya saya tayangkan contoh-contoh ya Bapak ya. Ini yang sudah terlihat ya. Bagus. Ya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, saya mulai dari kolom khusus kecil-kecil kayak gini Bapak Ibu. Ya, guru menulis. Luar biasa. Ini ya. Jadi hal-hal ini hasil-hasil diklat. Saya belajar Edmodo, saya kirim ke koran, dimuat. Saya belajar Prezi, dimuat gitu. Ya. Ini jadi contoh-contoh ini di ini di Kedaulatan Rakyat, ini koran lokal besar di daerah istimewa Yogyakarta. Terus ini di Media Indonesia,
waktu itu mengkritisi pelaksanaan UN yang kecarut marut, itu kepatuhan sang guru, sertifikasi guru, itu tentang UNBK yang pertama dulu di Kompas, terus tentang televisi dan pendangkalan moral, gitu. Ini di Detik tentang bahasa Indonesia waktu 28 Oktober, gitu ya. Ini resensi buku. Ya, oke, silakan monggo yang mau bertanya. Baik, luar biasa. Baik, kami bacakan dulu yang di kolom chat. Assalamualaikum, bagaimana menyikapi ketika di pertengahan paragraf Ya, halo. Pas kecil itu dulu. Menemukan kalimat buntu untuk menghubungkan dari satu paragraf ke satu paragraf yang lainnya. Ini dari Evan Supendi. Iya. Ya, Mungkin langsung dijawab Ibu narasumber. Saya bacakan dulu yang di kolom chat. Kemudian kalau ada yang bertanya langsung, disilakan. Ya, saya langsung jawab ya, Bapak. Iya. Jadi bagaimana menghubungkan antar paragraf, intinya gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi Bapak Ibu, antar paragraf itu kalau bisa dibuat kalimat-kalimat yang terkait, gitu. Jadi misalnya begini, saya coba ambil contoh ya. Sebentar. Jadi misalnya saya ini tulisan saya yang terbaru kemarin. Hasil survei yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berada pada posisi terendah pada tingkat kesopanan, seperti itu. Survei ini dilakukan oleh Microsoft, saya nggak baca ini, sebentar ya, saya tak coba. Ini saya nggak hafal soalnya. Survei ini dilakukan oleh Microsoft setiap 2 tahun sekali dan seterusnya. Nah, itu adalah lead-nya, ya. Saya ulangi. Ya. Dan survei ini dibuat untuk menyampaikan bagaimana interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih menghormati di antara semua orang. Microsoft menjelaskan bahwa risiko terbesar netizen Indonesia itu pada hoax, ujaran kebencian, bullying, dan seterusnya. Nah, itu paragraf 1, Bapak. Paragraf 2-nya, Bapak langsung ambil, dikait, ya. Pantas saja Microsoft menghasilkan hasil survei yang sedemikian. Nyatanya kita bisa lihat pada komentar-komentar netizen Indonesia pada artikel-artikel yang diunggah atau berita-berita yang mungkin menimpa para masyarakat atau artis kita misalnya. Nah, itu kalimat pengaitnya. Udah, habis itu termasuk salah satu contohnya adalah kasus salah satu siswa di Bengkulu yang kemudian dikeluarkan dari sekolahnya karena dia mengeluarkan ujaran kebencian. Gitu. Terus disaut lagi di paragraf berikutnya. Gerakan masyarakat cakap digital yang dikeluarkan oleh Kominfo beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah angin segar, sebuah harapan baru bagi Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih meningkat literasi digitalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin untuk narasumber. Ya. Mohon izin untuk narasumber, mungkin belum kelihatan di layar. Di share ya. Oke, tunggu sebentar. Iya. Ya. Kita ambil di contoh aja.
Terlihat, Pak? Udah clear. Ya, oke. Kita ambil aja di sini. Iya. Tapi tidak terlihat ya. Cuma foto-foto soalnya. Ya, saya ambil di ini aja. Saya ambil di detik ya. Tunggu sebentar. Saya stop share. Harusnya idealnya ya, idealnya webinar menulis opini ini ada sedikit interaktifnya. Nanti Bapak Ibu saya suruh tulis di kolom chat tentang masalah-masalah apa yang kira-kira menjadi pikiran saat ini spontan. Seperti itu sih Pak. Cuman waktu kita memang terbatas ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Mungkin bisa diagendakan lain waktu. Insya Allah ada tindak Untuk lanjutnya Bunda. iya, untuk teman-teman audiens bisa mencoba atau praktek kayak gitu. Tunggu sebentar. Saya coba masuk ke detik. Bocor ya, ada suara mie dok-dok itu lewat depan rumah. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu nanti boleh buka juga langsung di detik contoh tulisan saya. Ya. Nanti akan tergambar dengan jelas. Tunggu. Saya. Oke. Terlihat Bapak? Terlihat? Terlihat tapi baru bentuk folder. Oh, Bisa diklik folder. sekali lagi. Ya. Iya, baru bentuk PDF. Klik sekali lagi. Oke, sebentar. Saya buka detik. Iya, clear. Terlihat? Ya, ini ya Pak, Ya, Bu. clear. Judulnya Merawat Semangat Belajar Daring. Itu saya tulis dulu awal pagi 22 Juni 2020. Ya, itu pada waktu 4 Menteri tentang belajar daring. Oke. Ini lead-nya adalah masyarakat patut berlega hati atas dikeluarnya panduan penyelenggaraan dan akademik ini, gitu kan? Nah, saya kait langsung kan di paragraf 2 Bapak Ibu lihat. Melalui panduan tersebut, jadi nyambung, ya kan? Telah diputuskan bahwa hanya sekolah yang berada di zona hijau dan seterusnya. Nah, nyambung lagi di paragraf 3. Artinya, hampir seluruh peserta didik di Indonesia akan terus memperpanjang masa belajar daring. Gitu kan? Jadi ngalir, dibaca enak. Langsung, lanjut. Ya, tetap hampir seluruh kebutuhannya di sana. Tidak heran jika banyak guru dan orang tua melakukan adanya penurunan semangat dan motivasi. Nah, terus kemudian walaupun demikian permasalahan menurun motivasi di graf atas ngomong motivasi, di bawahnya masih nyangkut motivasi lagi. Tapi dengan adanya panduan teknis ini, nah, habis itu setelah siswa telah melewati masa pembelajaran darurat dengan kondisi apa adanya diri dan keluarganya, juga kondisi gurunya mungkin juga masih dalam situasi gitu. Ada data yang saya sisipkan gitu. Nah, ini data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu April itu terdapat sekian ribu guru, 988 kepala sekolah dan seterusnya. Gitu, Pak. Ya. Jadi jelas Ya, ada data dan fakta Bunda ya. Betul. Iya. Terus antara paragraf ada mengaitnya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Bunda, Ya. ini masih ada juga pertanyaan dari kolom chat ini. Ya, dari Ibu Indria. Mohon penjelasan dari pengertian literasi digital serta penerapannya. Kemudian bagaimana cara mencari suatu data yang akan dituangkan di suatu tulisan jika berbasis data
jika tanpa menyajikan data berupa angka-angka persen. Apakah tulisan ini termasuk opini? Ya, Oke, ya baik. Mohon pencerahannya. Ya baik. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya mohon dijelaskan mengenai literasi digital. Jadi di sini saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan apa itu literasi digital karena topik bahasan kita adalah bagaimana menulis opini. Nah, kalau Ibu pengen tahu tentang apa itu literasi digital, itulah yang harus dicari tahu. Bapak Ibu boleh riset tentang apa itu literasi digital. Jangan mendefinisikan sendiri. Gitu. Ya, jangan mendefinisikan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau nulis yang ada angle-angle-nya tentang literasi digital, cari tahu, cari definisi, kemudian cari pendapat ahli seperti itu. Misalnya dari UNICEF, misalnya dari Kominfo, misalnya seperti itu. Sehingga ada definisi yang memang itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu pertama ya, Ibu ya. Silahkan nanti dicari. Baik. Terus yang kedua, dari mana bisa mendapatkan data-data? Dari mana bisa mendapatkan data-data atau penunjang gitu ya? Itu seperti saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan data, fakta, kemudian hasil survei itu dari membaca website website lembaga atau institusi yang memang mengeluarkan data tersebut. Silahkan kunjungi websitenya IDAI. Silahkan kunjungi websitenya kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu buka websitenya BPS, Badan Pusat Statistik seperti itu kalau memang mau cari statistik kayak gitu. Itu satu. Satu, mengunjungi website resminya. Dua, dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah. Banyak sekali yang bisa kita akses. Tapi memang terbatas ya. Kita ngakses jurnal itu kan juga nggak bisa sembarangan. Mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan biasanya perguruan tinggi itu bisa mengakses jurnal. Tapi biasanya data-data jurnal itu juga bisa dipublikasikan. Gitu ya. Kadang-kadang dipublikasikan di laman-laman resmi tersebut. Jadi kayak tadi surveinya siapa? Microsoft, itu saya nggak langsung baca hasil survei aslinya Bapak Ibu. Tapi saya dapat dari Kompas itu Bapak Ibu. Nah, lagi ada banyak media-media yang dia punya litbang, penelitian dan pengembangan. Di situ biasanya mereka mengeluarkan data juga dari hasil-hasil survei yang akurat dan dapat dipercaya. Seperti itu. Oke. Jadi satu, membaca website resminya. Dua, membaca jurnal-jurnal penelitian. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa membacanya dari buku. Ya. Jadi, kita semua sebagai pendidik perlu dong update informasi itu setiap saat. Jadi, sebagai gambaran saja Bapak Ibu, saya itu tiap sebulan sekali pasti harus ke toko buku rasanya. Kenapa? Sayang banget kalau kita nggak punya tulisan, nggak bisa baca tulisannya, misalnya tulisannya Renat Kasali yang terbaru, karena di situ kita dapat banyak inspirasi. Oke, dari buku. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang buku ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sayang beli buku, jangan sayang beli buku Bapak Ibu. Kenapa? Sekali beli buku, Bapak Ibu itu bisa dapat banyak hal. Ya, kalau boleh saya bilang, kenapa saya tadi mencantumkan saya juga meresensi beberapa buku dan saya juga berhasil mempublikasikan hasil resensi saya ke koran-koran yang memang dia punya kolom resensi. Ada 4-5 kalau nggak salah. Ada 4-5 keuntungan kita membeli buku. Satu ya, kita dapat ilmunya, update. Oke. Yang kedua, kalau Bapak Ibu meresensi, ya ini kalau Bapak Ibu punya beli buku baru ya, tapi nggak cuma sekedar dibaca gitu loh. Kalau mau meresensi, mencoba resensi itu meringkas kemudian mereview ya. Satu, dapat ilmunya. Dua, Bapak Ibu bisa kirimkan resensi itu ke koran. Ya, Detik juga punya resensi tiap Sabtu Bapak Ibu. Kirim ke koran. Kalau resensinya Bapak Ibu itu dimuat, dipublikasikan oleh media atau koran, itu Bapak Ibu
akan satu dapat honor dari korannya yang mempublikasikan. Dua, Bapak Ibu bisa mengklaim ke penerbit. Saya beberapa kali itu dimuat penerbit Kompas gitu, saya klaim ini loh bukumu tak resensi, mereka kasih saya honor lagi Bapak Ibu, dan mereka kasih saya buku terbaru 1-2 eksemplar. Suruh milih gitu. Nah, udah balik modal kan, beli bukunya gitu. Balik modalnya double lagi, dapat buku baru yang bisa diresensi lagi gitu. Terus yang ketiga, kalau kita berhasil mempublikasikan resensi, biasanya kita akan dikenal oleh penulis buku tersebut. Saya pernah meresensi bukunya Renal Kasali, pernah meresensi bukunya Arif Yahya, yang sekarang jadi menteri apa ya Pak Arif Yahya ya. Terus saya pernah meresensi bukunya siapa saya lupa namanya, dosen Paramadina gitu ya. Terus saya meresensi bukunya Pepih Nugroho, itu wartawan senior Kompas itu. Mereka merasa terbantu dengan resensi kita, kemudian kita bisa kenal. Satu hari saya juga meresensi bukunya Bapak Sumardianto. Saya diajak, terus saya tahu-tahu di DM di Facebook gitu, dicari ya, saya di DM di Facebook. Ibu terima kasih sudah meresensi buku saya, izin untuk saya publikasikan ke majalah di lembaga pendidikan saya. Nanti terus habis itu dia ngirimin buku terbarunya tentang hoax, tebalnya sekitar 400-an halaman gitu. Wah, rasanya senang banget. Beliau dosen Paramadina University ya. Terus ada lagi yang japri saya juga, Ibu terima kasih sudah meresensi, saya dimuat di Jawa Pos waktu itu. Boleh besok bergabung ke bedah buku saya ya gitu. Nah, jadi banyak sekali yang kita dapat selain satu buku itu, tapi kita juga dapat jejaring, kita dapat ilmu baru, kita dapat banyak lah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bolehlah dicoba kalau Bapak Ibu beli buku baru, coba diresensi. Oke, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita dapat ilmunya. Jadi itu tadi dari media, dari website resmi, dari apa namanya tadi jurnal, dari buku-buku, terus dari koran Bapak Ibu, dari koran atau media online. Rajin-rajin aja baca, misalnya Kumparan, misalnya Detik, Kompas, Republika, Media Indonesia, kan hampir semua sekarang di online kan. Walaupun mereka punya versi gratis dan versi berbayar kan, ya kita ambil aja yang gratis-gratisan dulu, cari isu gitu ya, cari referensi gitu. Jadi merefresh wawasan kita ya dengan membaca berita-berita yang memang bermutu dan itu terkait dengan profesi kita. Itu Bapak, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik, luar biasa jawaban dari narasumber kita pada malam hari ini. Kami lihat ini di room meeting pada malam hari ini belum ada yang resen. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan bisa buka mikrofonnya. Tapi kalau belum, mungkin izin saya bertanya sedikit buat Ya, Bapak silakan. Surya. Oke, sambil. Oh, ada. Nama siapa ini? Silakan Bapak dulu. Saya berikan kesempatan Bapak. Terima Silakan kasih. langsung. Terima kasih. Assalamualaikum Nanang ya? warahmatullahi Nanang ya? Oh, Pak Puspo. Puspo. Mohon maaf, Pak Puspo ya. Ya. Oh, baik. Lanjut. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Fafa yang sudah memberikan motivasi pada kita semuanya untuk belajar dan belajar menjadi easier. Begitu. Easier. Iya, Pak. Opinier ya. Opinier. Ya. Dari tadi ada sekelumit yang menjadi pertanyaan saya. Ketika kita mau memberikan opini, kemudian mengambil dari salah satu pendapat orang atau buku dan sebagainya, apakah kita juga seperti ketika kita melakukan riset atau penelitian harus ada sumbernya begitu. Misalkan ketika saya ingin mengopinikan sebuah fenomena tentang kenakalan remaja,
Nah, saya kemudian mencari resensi tentang hal tersebut. Kebetulan saya menemukan punya orang yang asik untuk disampaikan karena berhubungan dengan hal tersebut. Itu apakah harus ada semacam resensinya itu. Jadi katakan opini menurut menurut Bapak A bahwa kenakalan remaja seperti itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Fafa. Itu. Ya, bagus Baik. Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab, Iya. Bapak. Ya. Boleh langsung saya Bisa. jawab? Langsung aja, langsung. Iya. Ya. Oke, pertanyaan menarik sekali, Pak, dan sangat teknis. Jadi intinya seperti saya bilang tadi bahwa menulis opini itu adalah menulis artikel ilmiah yang paling simpel, Pak. Kalau Bapak mengutip pendapat ahli, Bapak Ibu mengutip pendapat ahli, itu cukup menurut misalnya, menurut Hartilar 1998 bahwa profesi guru sudah mengalami demitologi, misalnya seperti itu. Udah seperti itu, Pak. Demitologinya apa disebutkan sedikit aja. Habis itu Bapak Ibu langsung masuk ke pendapatnya Bapak Ibu, ya. Langsung masuk ke pendapat. Nah, itu artinya bahwa guru sebagai Umar Bakri itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, misalnya seperti itu. Bahwa guru sekarang sudah mendapatkan penghargaan yang layak. Kalau dulu guru itu dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, bla 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 gitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, jadi langsung disebutkan saja tahunnya menurut nama, kemudian nama dalam kurung tahun, terus kutipan beliau apa? Langsung, tapi tidak boleh lebih dari 2 pendapat ahli, Pak. Karena apa? Sekali lagi kita kembalikan ke definisi opini tadi itu didominasi oleh dominasi opini kita. betul, iya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, itu tadi mengutip di tengah ya, Pak, mengutip di tengah. Ya. Kemudian yang kedua, di naskah yang kita kirimkan ke ini coba saya perlihatkan sebentar. Di naskah yang kita tuliskan ke koran, ya, ke koran, itu tidak usah ada daftar pustakanya. Ya, tidak usah ada daftar pustakanya. Saya coba perlihatkan naskah asli ya, Pak ya. Jadi naskahnya hanya seperti ini, Bapak Ibu. Saya buka dulu. Mohon ditunggu. Ini tulisan saya yang terbaru, dimuat beberapa minggu yang lalu. Masuk di kolom analisis gitu. Padahal saya masuknya opini, tapi sama korannya itu sendiri sudah ditingkatkan levelnya jadi analisis, Pak. Jadi seneng banget gitu belum rasanya. nampak ini? Iya, memang belum saya share. Tunggu sebentar. Oh iya, baik. Ya. Nih. Masih menunggu duk-duk liwat. Ya. Nih, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya. Udah clear. Seperti ini. Bentuknya hanya seperti ini aja nih. Udah semuanya itu 600 kata, Pak. Kalau sudah oleh siapa, terus paragraf per paragraf sampai 600 kata. Habis itu kasih informasi tentang kita. Set gitu. Ini informasi gitu. Nah, tanpa ada daftar pustaka sama sekali. Ya kan, Pak? Ya. Nggak ada daftar. Ini cuman saya sebutkan, saya ngutip dari Kompas. Nih, saya perbesar. Saya perlihat, Pak. Oh ya. Ya, ini. Oke. Saya sebut paragraf pertama, tidak usah saya sebut itu ngambil dari mana, karena semua media merilis. Sehingga saya nggak usah ngutip dari mana, nggak usah. Hasil melalui Digital Civility Index, nah itu kan sudah cetok, Pak. Ya. Lanjut. Habis itu saya ini mengutip Kompas 25 bulan 7 tahun. Kok Bu Fafa punya Kompas itu? Karena saya itu suka ngumpulin tulisan orang, Pak. Saya suka ngumpulin tulisan orang yang saya anggap menarik dan itu bisa menjadi referensi gitu. Sehingga ketika saya punya ide nulis ini, oh saya ingat
itu saya ambil itu. Itu sih. Ya, simpel kan, Pak? Ya, Ya, betul. oke, Keren. mudah-mudahan menjawab. Ya, ini Pak. Iya. Dah. Oke, lain. Satu lagi, Bu, Ya, kalau silakan, Pak. boleh. Iya. Satu. Jadi Boleh, mungkin boleh. kumpulan opini Ibu bisa di-share itu mungkin menjadikan Oh ya, kami oke. untuk bisa ya memicu motivasi kita Oh untuk ya, beropini ria. betul. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya itu punya blog, Pak, tapi kok lagi bermasalah. Jadi hampir semua tulisan yang sudah dipublish itu saya simpan di blog. Cuman sekarang sedang aksesnya sulit gitu lah. Mungkin saya udah terlalu lama jadi alumni ya. Itu kan saya pakai blognya UGM gitu. Saya baru mau proses pindah ke WordPress aja gitu. Jadi bisa diakses oleh Bapak Ibu. Nanti saya kabari melalui panitia ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bu Papa. Siap, Pak. Terus ini satu lagi, kalau Bapak mau cepat baca, Bapak boleh pakai Google, cari aja Arifah Suryaningsih detik kayak gitu. Oh, Ada begitu. 3 tulisan saya di detik, Pak. Sudah ada baru 3 yang nongol di detik ya. Ya, boleh kunci itu nanti langsung ketemu. Arifah Suryaningsih detik.com kayak gitu. Itu kalau mau yang paling cepat. Gitu ya, Pak. Oke, terima kasih. Nggih. Iya, Monggo terima kasih dilanjut. ilmunya dari Ibu Sama-sama. narasumber Arifah Suryaningsih. Kami lihat di kolom chat ini ada yang recent, Bapak Nanang Fahrul Razi. Ini juga sahabat kami, penulis juga, sudah beberapa buku yang beliau terbitkan. Monggo, Oke. Nanang Fahrul Razi. Silakan, Bapak. Dipersilakan, Bapak. Sudah saya buka mic-nya, silakan Pak Nanang Fahrul Razi. Bisa ya? Pak Nanang ya? Halo, bisa didengar Iya, iya. saya, Pak? Jauh, tambah lagi suaranya. Ya, halo. Tambah lagi suaranya. Ini sudah pakai headset ini, Pak. Ya, halo. Oh iya, Insya Allah bisa didengar. Silakan Pak Nanang Fahrul Razi. Nah, kalau kita membuat opini, apakah tulisannya harus berdasarkan kompetensi kita, Bu? Saya lihat sekilas dari tulisan-tulisan opini banyak yang mengarah ke pendidikan, Bu ya. Iya, Pak. Apakah harus Ya, terima kasih Pak. Itu Bisa. aja. Ya. Oh iya, terima kasih. kemudian Bisa yang ditangkap Bu kedua, narasumber ya. Bisa. Oke. Oke, saya langsung jawab ya Pak Nanang. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak, penulis opini itu memang sebaiknya sesuai dengan kompetensi kita. Kenapa? Karena masyarakat akan menjadikan kita sebagai rujukan atau referensi. Siapa sih yang ngomong? Siapa sih yang nulis? Oh, dia pengrajin rotan, gitu misalnya. Dia pengrajin rotan. Dia ketua asosiasi pengrajin di Gorontalo misalnya. Kok dia nulis tentang apa ya yang jauh banget ya, politik misalnya. Nah, kan kompetensi dia tidak sesuai dengan keseharian dan apa ya, tidak sesuai dengan kompetensi dan kesehariannya dia gitu. Sehingga kredibilitasnya akan menjadi diragukan. Itu nomor 1, Pak. Yang kedua, kita pendidik ya, kita pendidik oke. Kan dulu awal sekali saya mikirnya gini, yang bisa saya tulis cuman masalah multimedia, cuman masalah TIK, karena saya guru TIK gitu kan Pak.
sempit sekali awalnya seperti itu. Ternyata saya bisa luas sekali karena masalah pendidikan kan nggak cuma TIK gitu. Itu. Jadi diuntungkannya kita di dunia pendidikan, masalah pendidikan itu banyak. Oke lah, akan lebih fokus lagi ketika saya ngomongin masalah literasi digital karena saya orang TIK yang tentunya seharusnya lebih paham tentang digitalisasi misalnya, ya kan? Itu. Iya. Oke, saya keluar dari situ lebih luas. Saya akan ngomongin masalah pernikahan dini. Saya ngerti nggak tentang pernikahan dini? Ya enggak. Tapi saya sebagai seorang guru, saya punya perspektif tentang bagaimana nasib pendidikan seorang anak yang menikah di usia dini, yang dia usianya sekolah. Saya bisa mengambil angle-nya di situ, Pak. Tapi saya bisa nulis tentang pernikahan dini. Oke, itu. Lagi, Pak. Saya pernah nulis tentang Greta Thunberg, Pak. Greta Thunberg itu seorang pelajar dari Swedia yang menerima penghargaan Nobel karena kritisnya dia tentang permasalahan lingkungan dunia, kan? Gitu. Saya tulis itu, saya ambil sisi pendidikannya, itu kan masalah lingkungan sebenarnya. Tapi ketika saya ini seorang ahli lingkungan, saya ngomongnya ya tentang tentang iklim yang sudah mulai terancam misalnya. Seperti itu, Pak. Jadi intinya nulis opini itu kan menguatkan positioning kita sebagai seorang apa? Kalau saya adalah ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia misalnya, saya ngomong tentang dampak pandemi terhadap pengusaha wanita misalnya. Saya ngomong tentang masalah-masalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk kita, itu bolehlah seperti itu. Jadi kalau saya seorang guru tapi saya juga mungkin menjadi pengusaha kue misalnya, ya saya boleh aja ngomong tentang kue, Pak. Tapi kalau saya cuma pendidik, saya mau ngomong kue, nggak banyak orang percaya gitu. Logikanya itu aja. Dan itu sebenarnya dikuatkan juga, saya punya video pernyataan dari seorang wartawan senior Tempo, tapi sayangnya belum saya download sih, Pak, jadi nggak bisa saya share ya, nggak apa-apa ya. Intinya itu, Pak, sebaiknya kita ngomong sesuai yang kita paham. Itu sih. Jadi gini, kalau Bapak itu guru, Pak Sutarjo guru apa, Pak Sutarjo? Saya guru agama. Oke, Bapak guru agama. Nanti Bapak guru agama, nanti Bapak bisa menuliskan sebuah opini dari sisi atau perspektif agama, Pak. Tapi saya nggak bisa ngomong itu. Kenapa? Saya nggak dianggap pintar agama tentang itu syariatnya bagaimana. Nah, seperti itu. Orang kan nggak percaya, weh. Dia ngomong itu cuman asal kutip. Nah, misalnya kan gitu. Karena apa? Opini itu tadi harus sesuai data, fakta, dan kompetensi memang. Ya, silakan. Itu Pak Nanang, mudah-mudahan Baik, menjawab. luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Mohon maaf, ini masih ada waktu. Di kolom chat kami lihat ini ada yang bertanya dari Ibu Jamila Baderan. Ini mungkin dari panitia Gosmat. Assalamualaikum Ibu Fafa. Menarik sekali materinya malam ini. Saya sangat tertarik untuk menulis opini. Bagaimana jika kita ingin menulis opini yang lebih ingin mengungkapkan bentuk ketidakpuasan kita terhadap suatu kebijakan pemerintah? Jika mau menulis dan hal seperti itu, apakah dibolehkan dan bagaimana kode etiknya? Mohon pencerahannya. Ya, baik. Wah, keren nih pertanyaannya. Aduh, jadi bikin deg-degan, Ibu. Jadi, Ibu Jamila Balatraf. Iya, Ibu Jamila, keren, Bu. Jadi ini, Bu, intinya ketika kita menulis, itu kita harus menjadi pemberani juga. Yang pertama adalah kita berani pendapat kita dibaca orang lain. Kita berani disanggah orang lain yang punya pendapat yang berbeda. Itu. Yang ketiga, kita berani menyuarakan kontroversi ya. Kalau itu
pemerintah ngomong A tapi kita punya pendapat B, ya sah-sah aja Bu. Walaupun saya sebagai ASN saya mengkritisi pemerintah, masa nggak boleh juga. Yang penting kita ada di koridor yang betul. Kita punya data dan fakta. Data. Kita tidak sekedar menghujat dan mengkritisi tanpa solusi. Itu. Dan itu Mantap. saya sudah coba. Saya sebenarnya keberanian itu muncul ketika saya nulis. Keberanian itu muncul karena ada faktor lain juga sih Bu. Saya waktu itu nulis kartu kuning bagi UN 2013. Coba bayangkan Bu, saya langsung mengkritisinya ke Kemdikbud. Padahal saya guru deso, saya guru deso yang juga ASN gitu kan. Tapi kenapa saya berani waktu itu? Satu ya Bu ya, saya waktu itu lagi tugas belajar, rasanya kok kayak, padahal tugas belajar tetap ASN ya Bu ya. Saya lagi tugas belajar, rasanya kok rasanya free-free aja gitu loh, saya mengkritisi pemerintah. Tapi yang kedua, saya punya data. Jadi saya nyatanya saya baik-baik saja dan tidak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Coba sambil saya share sebentar. Tunggu Pak. Ya. Terlihat ya Pak? Halo? Baru bentuk file. Diklik sekali File. lagi. Ya baik. Saya ulang. Sudah terlihat? Udah clear. Iya. Ya. Oke, ini Bu, ini Bu. Jadi intinya nggak apa-apa, nggak usah takut, asal kita berdasarkan fakta dan data Ibu, dan kita tidak berlebihan mengkritisinya, serta kita punya solusi yang itu bisa dipertimbangkan. Itu Bu, tulisan saya mengkritisi siapa itu Bu? Atasan saya kan Bu, kartu kuning bagi UN 2013 waktu itu UN carut marut, distribusi soal jelek banget, terus nggak serentak dan seterusnya. Itu dimuat langsung di media Indonesia pula. Itu kan deket banget sama Kemdikbud itu. Orang Kemdikbud sering nulis di situ, gitu. Terbaca sekali. Dan saya yakin pasti media Indonesia memang gemes untuk memuat tulisan saya karena tulisannya, karena judulnya ini banget mencolok banget kan. Kuning itu kan berarti peringatan, gitu, ya kan? Terus yang ini di koran Sindo. Di koran Sindo ini yang saya tulis adalah di daerah saya waktu itu sertifikasi guru hanya di 11 bulan. Padahal hak kita 12 bulan. Tapi cuman pada diem dan seterusnya. Akhirnya saya tulis di koran. Saya punya data, punya fakta, kemudian punya bagaimana seperti itu. Ya udah, tapi ada sih teman, awas kamu siap-siap mutasi di pucuk gunung kayak gitu. Takut gitu dengan tulisan saya yang terlalu ini. Ya nyatanya saya nggak dimutasi gitu. Nah itu sih, jadi intinya itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan tidak menyurutkan langkah Ibu untuk menulis apa yang Ibu galaukan. Karena berangkat dari kegalauan itu, kita bisa merasa tidak nyaman, kemudian kita mencoba mencari solusi maupun ide-ide yang bisa di-sharingkan kepada pihak-pihak lain. Seperti itu. Iya, luar biasa. Sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya coba cek dulu ini di kolom chat kalau masih ada yang bertanya. Izin bertanya. Ini, mohon izin ya saya bacakan dulu ya. Terakhir mungkin karena waktu kita, izin bertanya bagaimana trik agar merawat konsistensi untuk menulis. Ini dari Ma'ruf Yuniarto. Iya. Ya, baik. Disilakan Ibu narasumber. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf.
merawat konsistensi menulis itu dengan cara kita selalu update wawasan, kemudian kita jangan terjebak zona nyaman, Pak. Ya, itu agak jauh sih, agak jauh ya. Intinya kalau kita nggak nyaman, kita merasa punya masalah, maka kita akan tergelitik untuk nulis. Itu. Tapi merawatnya adalah dengan membuat satu komitmen untuk diri sendiri. Dan bahkan ini ya, satu membuat komitmen untuk diri sendiri bahwa saya harus sebulan sekali mempublikasikan tulisan saya. Entah itu di blog pribadi, entah itu di kalau di medsos saya kurang ini ya, kurang sreg ya. Walaupun banyak juga sih komunitas-komunitas menulis bersama yang itu diakomodir dan dimanajerial dengan baik, itu juga nggak apa-apa karena itu juga satu wadah, silahkan. Tapi yang penting tuntas gitu loh nulisnya, nggak cuman satu paragraf mengkritisi kemudian berhenti nggak ada apa-apanya, itu kan nggak bagus juga gitu ya. Bikin satu komitmen sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silahkan membuat target gitu ya, membuat target mau misalnya nih, karena motivasi menulis beda-beda ya. Misalnya mau mencari poin. Misalnya mau mencari poin bahwa saya tahun ini, kan sekarang PAK tiap tahun ya, saya tahun ini harus punya angka kredit sebanyak 4. Makanya saya harus nulis gitu. Nulis nggak cuma harus opini ya Pak ya, nulis kan banyak. Bapak Ibu bisa menulis esai budaya. Oh ya, mumpung ingat nih, tapi nanti habis menjawab pertanyaan Pak Nanang. Bedanya opini sama esai ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu bisa menantang diri sendiri dengan cara mungkin menuliskan di status Facebook atau di Instagram bahwa kita punya resolusi gitu. Ya, biasanya resolusi kan ditulis orang-orang di awal tahun kayak gitu. Tuliskan resolusi Bapak Ibu yang banyak orang lihat. Dari situ Bapak Ibu akan tertantang untuk memenuhinya. Karena kalau cuma janji pada diri sendiri, biasanya kalau tidak ditepati, kalau saya berjanji hari ini, besok saya tidak menepati, maka besok saya akan berjanji lagi gitu, terus kan. Itu Pak. Nah, kemudian kalau saya pribadi menjaga konsistensi menulis itu, saya punya target. Sebulan saya harus sekali dipublish di media. Seperti itu. Nah, target itu sudah menjadi sudah menjadi satu ciri khas saya. Ketika kok saya nggak pernah publish lama, saya pernah Pak 2 tahun itu vakum nulis loh Pak. 2017 sampai 2018 itu saya vakum menulis. Kenapa? Karena saya disibukkan oleh waktu itu menjadi instruktur keahlian ganda SMK itu. Habis itu saya mendampingi siswa-siswa exchange program ke luar negeri yang itu beberapa kali dalam 2 tahun. Kemudian kebetulan nulis di penelitian ya, di Nobel itu ya, tapi nulis di korannya nggak ada. Banyak yang nanya Pak, itu menjadi satu komitmen tersendiri. Kok tulisannya nggak pernah nongol gitu. Itu kayak menjadi tantangan tersendiri bahwa saya dikangenin gitu, dikangenin teman-teman untuk menunjukkan tulisan-tulisan saya di media sosial. Karena setiap kali dipublish di media, saya pasti akan publish di medsos pribadi, di Instagram maupun di Facebook, sehingga orang lain juga akan ikut membaca dan terinspirasi, harapannya seperti itu. Itu Pak Nanang, mudah-mudahan menjawab. Kemudian saya nambah, mudah-mudahan menjawab ya Pak Nanang, saya nambah tentang esai dan opini tadi, Bapak Ibu. Kalau esai, jadi opini itu termasuk esai ya, opini itu termasuk esai. Cuman kalau esai itu tidak ada tuntutan aktualnya. Jadi Bapak Ibu silakan menulis permasalahan apapun yang tidak harus dituntut dengan hot news hari ini atau minggu ini. Itu lebih nyaman. Bapak Ibu bisa cek di lomba-lomba esai. Bahwa paling tema yang dia tentukan kan. Misalnya esai tentang pembelajaran jarak jauh. Ya udah, tulis aja tentang itu, yang yang mendominasi sama. Esai dan opini itu yang mendominasi adalah pendapat penulis. Bedanya kalau opini itu harus aktual.
harus hot news. Kalau sudah basi nggak bakal dimuat. Contoh hot news nih Bapak Ibu. Sekarang Juni ya, Juni itu ada apa? Atau kemarin 1 Juni itu kan hari lahirnya Pancasila. Itu bisa dikejarkan menjadi satu topik tulisan. Bagaimana pendidikan karakter Pancasila murid-murid kita misalnya. Nah, itu satu masalah. Itu bisa ditulis. Itu cuman akan dimuatnya di 1 Juni, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu nulis tentang Pancasila, tentang isu-isu kepancasilaan di tanggal sekarang udah tanggal 11 Juni, nggak ada media yang mau muat. Kecuali blog pribadi, ya kan? Karena apa? Media-media itu kejar aktual, itu. Ya, oke. Makasih. Iya, luar biasa pemaparan materi pada malam hari ini, dan kami rasa masih banyak juga yang ingin bertanya, tapi kami melihat posisi jam sekarang 21.58, kita konsisten dengan waktu pukul 20. Mungkin Yang ada belum tadi. Ya. Dari bagaimana Bunda? Pak? Tadi apa perbedaan isi sama opini kayak sepertinya belum? Oh, barusan saya jelaskan, Pak. Udah. Ya. Barusan ini selesai, iya. Iya. Baru, iya. Iya. Terima kasih, dan tentunya kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang partisipan yang ada di room chat ini untuk bisa mengisi absensi yang ada di kolom chat. Dan baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin mohon maaf Pak, Ibu sebentar Pak. Ya, sebentar, ini ada, saya sempat baca sedikit dari chat peserta dari Pak Nanang. Ada satu pertanyaan yang mungkin harus saya jawab. Jadi opini itu harus ada solusi yang ditawarkan ya. Pertanyaan Pak Nanang saya ulangi. Jadi opini itu harus ada solusi yang ditawarkan ya. Gitu. Oke, Bapak Nanang bisa saya jawab. Tidak harus Pak. Bahkan solusi opini itu bisa berhenti di mengkritisi tapi dengan data dan fakta. Yang itu kita bisa gantung. Misalnya nih tentang apa ya? Itu kemarin kan yang di peraturan pemerintah yang sama sekali tidak menyebut pengawas ya, pengawas sekolah itu. Kita bisa bikin tulisan opini. Quo vadis pengawas pendidikan gitu. Mau kemana pengawas pendidikan kita. Nah, itu bisa menjadi satu tulisan thread bahwa pengawas itu fungsinya gini ya. Terus kita mengkritisi kok di peraturan pemerintah tidak ada lagi disebut itu harusnya bagaimana dan seterusnya. Enggak. Jadi kita bisa membuka satu fenomena tersendiri. Kita bisa membuka satu fenomena yang itu sedang berkembang di masyarakat, tapi dengan sekali lagi dengan data dan fakta yang aktual, kemudian kita memancing untuk bagaimana solusi-solusi itu bisa diterapkan gitu oleh masyarakat-masyarakat yang mungkin kita singgung-singgung di dalam tulisan kita seperti itu. Ada contoh sebenarnya ya. Nanti bisa saya share sih contoh-contoh tulisan saya ke teman-teman peserta. Ya. Iya, alhamdulillah. Ada juga yang mau tanya nomor handphone supaya bisa. Bisa ya. Izin nanti kami sampaikan di room chat. Insyaallah. Oke, baik Bapak Ibu penggiat literasi hebat Nusantara. Mohon izin mungkin beberapa menit ke depan Ibu narasumber bisa memberikan closing statement di kegiatan pada malam hari ini. Ya. Silakan. Closing statement saya singkat saja. Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Itu aja Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih. Iya, luar biasa.
sangat menginspirasi trik and treatment narasumber pada malam hari ini untuk bagaimana kita bisa menulis, karena menulis adalah segera praktekkan untuk kita bisa menulis. Menulis itu dunia praktek, bukan teori. Semakin sering praktek nulis akan membuat mampu kita menulis. Mudah-mudahan ini menjadi bekal pengetahuan kami guru hebat untuk menguatkan niat agar dapat menulis sehingga menghasilkan karya tulis yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita saling berbagi dan saling menguatkan, saling mendukung. Semoga kita bisa menjadi guru penggiat literasi yang dapat melahirkan tulisan-tulisan yang hebat, menginspirasi. Guru-guru dikenang karena karya, bukan karena gaya. Ya, seperti itu, Ibu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan event pertemuan ke-28, karena pada malam hari ini yang ke-27. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber hebat, Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link yang ada di kolom chat pada room ini. Bapak Ibu yang sudah raise hand dan yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat dan kami belum sempat membacakannya, kami mohon maaf. Dan untuk materi kami sudah share di room chat untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Iya. Terima kasih pada Bapak Ibu panitia yang lainnya, mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sudah membuat flyer, membuat narasi, membuat absensi online, merekam kegiatan pada malam hari ini. Kepada para sahabat penggiat literasi, Sultra Cerdas, Gelora Jatim, RBB, Biologi Berbagi, Kelor, Sulawesi Tengah, dan yang tergabung pada Sadar, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kebersamaannya di event pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di event Sikon yang ke-28. Jangan lupa mengisi absen online untuk mendapatkan sertifikat dari panitia WordSmart. Iya. Terima kasih kebersamaannya dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Kami atas nama panitia Gorontalo Semangat Belajar Teknologi WordSmart mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat seluruh partisipan yang sudah berada di room chat ini, dan juga kepada narasumber hebat pada malam hari ini yang sudah menginfakkan ilmunya kepada kita semua. Salam hormat dari kami panitia. Lanjut Ibu Herlina. Ya, terima kasih. Ditutup dulu Pak. Tutup close rekaman. Baik.